Halo, ini Adul. Kalau punya uang 1 triliun, Adul pengen pergi keluar angkasa. Kalau Ria, pasti pilih untuk ke Korea buat ketemu idolanya. Sedangkan Pak Jojon memilih uangnya ditabung untuk biaya sekolah anaknya nanti. Sebenarnya, uang 1 triliun bisa buat apa saja ya? Menteri Keuangan mengatakan 1 triliun pajak cukup untuk membangun 155 km jalan dan 3.541 jembatan, menyalurkan 306.000 ton pupuk bersubsidi, dan membiayai 3,6 juta rakyat miskin mendapat akses kesehatan. Dengan adanya APBN, rencana pembangunan oleh pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat bisa terwujudkan. Anggaran pendapatan belanja negara ini berisi laporan uang rakyat yang dimiliki dan dibelanjakan oleh pemerintah. Dengan realisasi anggaran vaksinasi sebanyak 22,38 triliun rupiah per 1 Oktober dan sudah menjangkau 104.308.702 orang selama pandemi, ini menunjukkan kerja keras APBN untuk pemulihan dan kesejahteraan masyarakat. Di tahun 2022 mendatang, APBN memiliki tema pemulihan ekonomi dan reformasi struktural. Hal ini didasarkan pada asumsi ekonomi makro yang sebagian besar akan membaik di tahun 2022. Fokus dari tema ini ada pada dukungan kesehatan dan penguatan perlindungan masyarakat serta reformasi struktural untuk mendorong daya saing Indonesia. Kita belajar bahwa kunci dari pemulihan ekonomi adalah pengendalian kasus COVID-19 serta melanjutkan vaksinasi. Dengan adanya dinamika pandemi COVID-19 selama hampir 2 tahun terakhir, kebijakan APBN 2022 akan dilaksanakan dengan responsif, antisipatif, dan fleksibel menghadapi risiko ketidakpastian. Selain itu, APBN 2022 juga memastikan dukungan terhadap reformasi struktural untuk menciptakan ekonomi yang kuat, inklusif, dan berkelanjutan. Pendapatan negara tahun 2022 akan berada di nilai 1.846,1 triliun rupiah. Sejalan dengan pemulihan ekonomi dan kebijakan optimalisasi, pendapatan negara diperkirakan akan membaik. Sedangkan belanja negara berada di nilai 2.714,2 triliun rupiah yang diarahkan untuk melanjutkan penanganan pandemi, perlindungan masyarakat, dan mendukung reformasi struktural. Sehingga anggaran negara defisit sebanyak 868 triliun atau 4,85% terhadap produk domestik bruto. Defisit ini lebih kecil dibandingkan tahun 2021 dan merupakan bagian dari strategi kebijakan fiskal yang bertujuan untuk mendukung pemulihan sosial ekonomi dan menjaga kesinambungan fiskal jangka panjang. Pengelolaan defisit akan terus dilakukan dengan efisien, prudent, dan inovatif, sehingga utang tetap terkendali dan dimanfaatkan secara produktif. Berikut beberapa prioritas belanja negara tahun 2022. Untuk mencapai pemulihan, anggaran kesehatan memiliki jumlah 256 triliun rupiah dan berpotensi meningkat mengikuti perkembangan penanganan pandemi COVID-19. Dalam upaya mempercepat penurunan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan, sebanyak 429,9 triliun rupiah dialokasikan untuk anggaran perlindungan sosial. Untuk mendukung akselerasi penguatan kualitas daya saing sumber daya manusia Indonesia, anggaran pendidikan berjumlah 542,8 triliun rupiah. Dari segi pembangunan, anggaran infrastruktur berjumlah 367,8 triliun rupiah yang ditujukan untuk memenuhi ketersediaan infrastruktur dasar, konektivitas, dan mendukung produktivitas ekonomi. Demi peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antar daerah, transfer ke daerah dan dana desa berada di angka 769,6 triliun rupiah atau sekitar 2/3 dari total APBN. APBN adalah uang kita, uang rakyat yang digunakan sebesar-besarnya demi kesejahteraan masyarakat. Selain dengan membayar pajak untuk meningkatkan pendapatan negara, kita juga bisa membantu mengawal pelaksanaan APBN. Yuk berpartisipasi aktif untuk membantu kelancaran APBN. Bangkit bersama APBN.